Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di pemukiman warga serta jalan raya di Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Bencana banjir juga mengakibatkan jalan lintas Mataram Sambelia dan banyak kendaraan yang mogok. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB, menyebabkan banjir di pemukiman warga serta jalan raya, sehingga mengganggu arus lalu lintas kendaraan. Bribka Soni Ikhwandi, Babin Kamtipnas Seruni Mumbul Polsek Pringgabaya, melakukan upaya pengaturan lalu lintas dan evakuasi korban banjir. Banjir merendam jalan negara lintas Mataram Sambelia dan beberapa rumah, serta merusak tanaman dan kandang ternak milik warga. Dampak bencana banjir menyebabkan puluhan rumah warga di Desa Seruni Mumbul tergenang. Jalan lintas Mataram Sambelia, tepatnya di Dusun Mandar RT 05, juga tergenang banjir sehingga mengakibatkan macetnya arus lalu lintas dan banyak kendaraan yang mogok. Lahan pertanian masyarakat juga terendam banjir. Sementara, tim reaksi cepat BPBD Lombok Timur terus melakukan pendataan terkait korban jiwa dan kerugian material yang ditimbulkan. Sebagian wilayah NTB terpantau telah memasuki musim hujan 2023-2024 dan sebagian masih berada pada masa peralihan. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati adanya potensi bencana hidrometeorologi, hujan lebat disertai angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan bersifat lokal, banjir dan tanah longsor. Dari Polres Lombok Timur NTB melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kita beralih ke berita hoaks pemilu. Redaktur KBA News Ramadan Pohan membantah pihaknya telah menerbitkan buletin digital yang memuat narasi terkait keberpihakan Polri kepada salah satu paslon Capres-Cawapres. Klarifikasi ini disampaikan Ramadan di Gedung Divhumas Mabes Polri, Jakarta Selatan. CEO dari KBA News. Di sini kami melakukan silaturahmi, klarifikasi, bertukar informasi antara KBA News dengan kepolisian. Dalam hal ini Divisi Humas Polri. Ini terkait dengan tengah malam tadi, sampai dini hari kita berkoordinasi karena muncul pemberitaan yang dari halaman cover sampai isi dan bagian belakang akhirnya itu sama sekali bukan produk apapun yang dikeluarkan oleh KBA News, baik secara KBA News online, KBA News newspaper gitu ya, cetak gitu ya. Tidak pernah kami mengeluarkan yang seperti itu dengan bahasa provokatif seperti operasi senyap gitu ya. Dan kami merasa keberatan juga jadi karena bukan hanya ini mengadu domba pihak-pihak dan juga termasuk mendiskreditkan instansi kepolisian yang sesungguhnya tidak ada kami lakukan pemberitaan seperti itu. Ditreskrimum Polda Metro Jaya melalui Subdit Jatanras berhasil mengungkap kasus kematian putra dari publik figur Thamara Tiasmara yang meninggal akibat ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Polisi mengungkap tersangka membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali hingga menyebabkan kematian. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait misteri kematian bocah berumur 6 tahun yang merupakan anak dari publik figur Thamara Tiasmara yang meninggal akibat ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi pada 27 Januari 2024 di kolam renang Taman Air Tirtamas, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pada pengungkapan kasus kematian bocah yang akrab dipanggil Dante tersebut, Polda Metro Jaya menerapkan Scientific Crime Investigasi berkolaborasi dengan Laboratorium Forensik Mabes Polri, Apsifor,
toksikologi, polisi menetapkan Yuda Arfandi menjadi tersangka dari kematian Dante. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menjelaskan adapun modus operandinya, tersangka membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali dengan durasi yang variatif hingga menyebabkan kematian kepada korban. Ketua Umum Asosiasi Psikolog yang saya hormati Pak Diris Krimum bersama. Baik pemirsa, sementara pada kesempatan yang sama dokter forensik Farah Kaurong yang telah melakukan otopsi setelah ekshumasi memastikan korban meninggal akibat tenggelam. Hal ini dikuatkan dengan ditemukan adanya tumpukan air dalam sumsum tulang dan organ hati korban. Farah memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh putra Thamara Tyasmara tersebut. Puslapor Barreskrim Polri di Sentul, kami melakukan pemeriksaan destruksi asam dan di sumsum tulangnya dan di organ hatinya kami temukan adanya tumbuhan air berupa ganggang. Dengan demikian keterangan dari penyidik bahwa saat pemeriksaan pertama di Rumah Sakit Pondokopi dan Premier Jatinegara ada tanda-tanda terendam berupa badannya basah semuanya, kemudian tangannya keriput, ditambah ada tanda-tanda kekurangan oksigen berupa bibirnya itu kami sebut sianosis ya atau keunguan, kemudian kuku-kuku dari korban juga semuanya ungu, itu menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen berat. Gitu. Kemudian hasil pemeriksaan otopsinya juga didukung kami temukan ada tumbuhan air dalam sumsum tulang dan organ hatinya. Sementara kami menyimpulkan bahwa kondisi korban sesuai dengan korban meninggal akibat tenggelam atau masuknya air ke dalam saluran. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Siang akan segera kembali.